إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir disunahkannya mengangkat jenazah dengan berjalan kaki, tidak dengan kendaraan. Kemudian tidak disunahkan menutup kuburan. Maksudnya yang sunnah adalah sebaliknya, kuburan itu nampak dan bahkan mayat itu nampak ketika diusung di keranda. Tidak ditutup dengan peti misalnya, atau keranda misalnya, kain, ya. Jadi betul-betul tampak terbujur. Kemudian keadaan seorang mukmin yang saleh yang ingin cepat-cepat menjumpai Allah. Ketika mayatnya sedang diusung atau ketika sebentar lagi dalam keadaan sakaratul maut. Ketika sebentar lagi akan mati, dia tidak sabar. Kemudian tentang dekatnya surga dengan diri kita, lebih dekat dari tali sendal kita, wan naru mithlu dzalik, begitu pula neraka. Jadi seseorang itu kemungkinan masuk surga dan kemungkinan masuk neraka sama persis. Sama persis. Bab 54, Babu fadlil bukai min khasyatillah. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Bukan menangis karena dunia, karena kehilangan jabatan, karena sakit, karena difitnah dan seterusnya. Tapi nangis karena takut kepada Allah. Wa syauqan ilaih, dan rindu ingin bertemu dengan Allah. Tentu ini derajat yang sangat tinggi. Karena saking tingginya derajat ini, maka disembunyikan, tidak dipamerkan. Gitu ya. Karena tinggi sekali. Orang yang menangis, rindu ingin bertemu dengan Allah, ini luar biasa. Ini keadaan para nabi, para rasul. Maka seandainya kita nanti sampai ke derajat ini, rindu ingin bertemu dengan Allah, maka cukup kita syukuri.
kita bahagia yang luar biasa. Tidak perlu ada orang lain tahu. Ngapain? Ngapain? Ya, kalau kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sholat Jumat, umrah, haji, tentu banyak yang tahu. Tidak bisa kita sembunyikan. Untuk hal-hal seperti ini, tidak perlu ada orang lain tahu. Ya, seperti biasa, sebelum hadisnya, beliau membawa beberapa ayat beliau bawakan, di antaranya Suratul Isra, qala Allah Ta'ala, wa yakhirruna lil adqan. Adqan, zaqan, dagu, tapi yang dimaksud adalah wajah. Wajahnya mencium tanah. Maksudnya sujud. Yabkuna, sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Ini menceritakan seorang hamba Allah yang rindu, yang bagi dirinya dunia itu kecil, yang besar adalah Allah dan janji Allah. Orang-orang seperti ini dia tidak peduli. Ya. Orang lain tahu, orang lain nggak tahu, nggak masalah. Nggak ada keinginan sedikit pun untuk memberitahu. Ya. Sementara berapa banyak orang baru punya anak asuh 10 misalnya, 15 misalnya, dia ingin diketahui oleh orang lain. Biasanya seperti itu. Yang masih rendah, dia ingin kebaikannya yang masih rendah ini diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, lihat para nabi, para rasul, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, merindukan akhirat, merindukan surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dia tidak peduli, nggak ada yang tahu, biar. Dan tidak ada hasrat sedikit pun supaya diketahui. Nggak ada usaha, ya apalagi usaha ya. Hasrat saja, keinginan saja, nggak ada supaya orang lain tahu. Tentu ini tidak tiba-tiba. Tentu ini tidak tiba-tiba. Ya jangankan kita, sahabat. Ya. Antum tahu bagaimana keislaman Abu Sufyan. Antum tahu bagaimana keislaman Hamzah. Ya. Abu Sufyan sendiri mengakui terpaksa aku masuk Islam. Gitu. Awal masuk Islam itu terpaksa. Ya boro-boro menangis karena Allah, merindukan surga. Ya nanti. Setelah sekian tahun, setelah sekian lama duduk di majelis Nabi, mendengarkan nasihat dari Nabi, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, abang. Ya. Adapun mereka pertama kali masuk Islam, ya gimana orang pertama kali masuk Islam? Hamzah apalagi kan? Hamzah masuk Islam itu karena emosi, marah dengan sikap Abu Jahal, Abu Lahab. Dia pingin bikin Abu Jahal, Abu Lahab marah juga, kesal juga. Maka dibohongi, aku sudah masuk Islam.
sesuatu yang sangat dibenci oleh Abu Jahal, Abu Lahab tentunya. Ketika ada orang masuk Islam, apalagi ini Hamzah, tokoh Quraisy. Jadi apa akhirnya Hamzah kita tahu. Butuh apa itu? Butuh waktu, butuh proses. Nah, disinilah banyak sebagian kaum muslimin yang tidak melihat proses ini. Pokoknya kalau sudah jadi sahabat itu pasti baik, pasti mulia. Oleh karena itu ada seorang tokoh di negeri kita ini yang terkena subhat Rafidhah mengatakan nih kelakuan sahabat nih seperti ini nih, disebutkan di surat Al-Jumu'ah. Bagaimana Rasul sedang berdiri khutbah Jumat, itu mayoritas sahabat, ya, bukan satu dua. Mayoritas sahabat meninggalkan Nabi yang sedang khutbah Jumat, malah mengerumuni dagangan yang baru datang dari Syam. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Jumu'ah, di akhir-akhir surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu 'ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat lahwan, perniagaan, urusan dunia, mereka mengerumuni dan mereka meninggalkan engkau berdiri sendirian berkhutbah. Memang kejadian. Lalu si fulan yang terkena subhat Rafidhah ini sahabat, kelakuan sahabat nih. Ini sahabat seperti ini. Masa diagung-agungkan, kita harus contoh. Katanya jamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, kelakuannya begini. Lebih buruk dari anak-anak muda hari ini. Seburuk-buruk anak muda hari ini sepertinya tidak ada yang meninggalkan khatib sedang khutbah lalu keluar belanja. Padahal tadinya udah masuk. Jawabnya proses. Jawabnya proses. Dan pernah kita bahas waktu itu bahwa sahabat itu betul pernah salah, pernah dosa, pernah keliru, tapi sekali tidak didapat riwayat sahabat yang berzina itu mengulang lagi. Tidak didapat riwayat sahabat yang mencuri itu mengulang lagi. Tidak didapat riwayat sahabat yang berkhianat itu, Hatib bin Abi Balta'ah misalnya, mengulang lagi. Nggak ada. Cukup sekali. Dijadikan pelajaran. Berarti mereka meninggalkan Nabi berdiri khutbah, sibuk memilih barang dagangan itu sekali. Apalagi setelah turun ayat ini, langsung taubat. Memperbaiki diri. Inilah keadaan sahabat. Nah, sementara bandingkan dengan kita. Bertaubat, ngulang lagi. Bertaubat, ngulang lagi. Bertaubat, ngulang lagi. Itulah kita. Adapun sahabat cukup sekali. Ayat selanjutnya An-Najm 5960 qala Allah Ta'ala afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah terhadap berita ini, maksudnya hari kiamat, surga, neraka, padang mahsyar, sirat, mizan, kisah-kisah, keterangan-keterangan tentang apa yang akan terjadi nanti. Ta'jabun, merasa takjub, maksudnya apa iya? Apa iya? Aneh. Aneh. Maksudnya tidak percaya. Wa tadhakuna wa la tabkun. Lalu mentertawakan.
tidak menangis malah tertawa. Inilah keadaan orang-orang kafir, ngeledek terhadap berita-berita akhirat itu, diledek oleh mereka. Dan akan datang satu masa di mana keadaan terbalik. Mereka akan diledek oleh kaum muslimin. Kaum muslimin justru akan mentertawakan mereka saat mereka mendapatkan keburukan yang dahsyat luar biasa di akhir. Ya, sekarang kita masuk hadisnya. (446) hadis pertama dari bab ini. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi memerintahkan aku, Iqra' alayya al-Qur'an. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku kaget, balik bertanya, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Pantaskah aku membacakan Al-Quran di hadapanmu, engkau mendengar aku membaca, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau? Kok aku yang membaca, engkau yang mendengar? Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain, bukan dariku sendiri. Lama ini tentu Nabi yang membacakan, para sahabat mendengar. Ini teman-temannya, Nabi ingin mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka aku bacakan surat An-Nisa. Zahirnya secara hafalan, ya. Baca ayat pertama, kedua, ketiga, terus hatta ji'tu ila hadhil ayah. Maka sampailah aku pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bahwa kelak akan kami datangkan untuk setiap umat itu saksi. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, umatnya Nabi Ishaq, terus 124.000 masing-masing umat itu ji'na bisyahidin. Ada saksinya. Kami datangkan saksi. Waji'na bika ala haula'i syahida. Begitu pula terhadap mereka-mereka itu, engkau akan menjadi saksi. Tentu Rasul tahu sekali. Muhammad, gimana Abu Jahal? Muhammad, gimana Abu Lahab? Muhammad, gimana Abu Bakar, gimana Umar? Tentu Rasul tahu sekali. Dan ada keutamaan khusus tentang umat ini, bahwa umat ini juga akan menjadi saksi. Pernah kita bahas waktu itu ketika umatnya Nabi Nuh mau
mau coba-coba berbohong. Ketika Allah bertanya, wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan risalah dariku kepada umatmu? Dijawab dengan jujur oleh Nabi Nuh, sudah ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, wahai umatnya Nuh, betulkah Nuh sudah sampaikan risalah dariku ini berdakwah kepada kalian? Dijawab belum, bohong. Ya. Padahal sudah disampaikan selama 950 tahun. Mau coba-coba bohong? Belum. Agar tidak terkena tanggung jawab azab. Lalu Allah bertanya kepada Nuh alaihi salatu wassalam, wahai Nuh, engkau punya saksi? Saksi yang meringankan engkau bahwa engkau betul-betul sudah menyampaikan risalah dariku? Engkau punya saksi? Dijawab oleh Nuh, punya ya Allah. Punya. Siapa? Siapa? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya yang menjadi saksi. Tentu proses selanjutnya dipanggil. Siapa ya? Menjadi saksi. Ya Allah, kami bersaksi. Kami tahu persis bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah ini kepada umatnya selama 950 tahun. Loh, dari mana bisa tahu? Orang hidupnya saja ribuan tahun setelah Nabi Nuh wafat. Kok menjadi saksi Nabi Nuh telah menyampaikan risalah ini? Jawabnya, tentu jawabnya adalah ilmu Al-Quran. Umat Muhammad SAW yang berilmu, apalagi para ulamanya, tentu tahu persis. Yang nggak usah ulama, kita juga tahu, ya kan? Kita kan baca surat Nuh, kita belajar surat Nuh, apalagi belajar tafsirnya, bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya 950 tahun, siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dan seterusnya. Nah, demi mendengar ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Setiap umat nanti akan kami datangkan saksinya masing-masing. Sementara engkau ya Muhammad akan menjadi saksi terhadap mereka. Qala, sampai ayat ini Nabi mengatakan hasbukal an. Hasbukal an. Cukup, cukup. Cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Ya. Faltafattu, tiba-tiba aku menengok ke arah wajah Nabi ilaihi fa idza ainahu tazrifan. Aku lihat kedua mata beliau menangis. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa mendengar lebih khusyuk, mendengar lebih menjiwai daripada membaca. Ya. Tentu Nabi sering sekali baca ayat ini. Ya biasa aja. Begitu dengar, tersentuh hati beliau. Lebih khusyuk. Ya. Sebab orang membaca itu tentu terbagi konsentrasinya, ya kan? Apalagi berbicara gitu kan. Harus melafadzkan bagaimana panjangnya, bagaimana pendeknya, makhrajnya, tajwidnya. Kalau mendengarkan tidak. Maka jangan dikira yang dapat pahala, yang dapat kebaikan itu cuman yang baca Al-Quran. Ya.
tetapi juga yang mendengar. Maka wajib bagi kita ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, wajib kita diam. Wajib kita diam. Ya, seperti di sini ketika saya bacakan hadis misalnya, antum masih boleh bisik-bisik, ya. Ada keperluan, ambilin ini, ambilin itu. Begitu saya bacakan ayat Al-Quran, haram bagi antum berbisik-bisik. Harus betul-betul mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran sedang dibaca, diam. Wajib mendengar. Beda dengan hadis. Beda dengan ucapan ulama. Beda dengan ucapan manusia. Al-Quran bukan ucapan manusia. Hadis sama, bukan ucapan manusia, tetapi isinya. Isinya. Adapun lafadznya, itu lafadz Nabi. Ya. Oleh karena itu, Al-Quran saat dibacakan kita harus diam mendengarkan, tidak boleh bicara. Adapun hadis masih boleh. Lafadz Al-Quran mengandung mukjizat, lafadz hadis tidak mengandung mukjizat. Lafadz Al-Quran bisa dipakai untuk meruqyah, sakit, kesurupan. Adapun lafadz hadis tidak semuanya. Kalau Al-Quran semuanya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 6 ya. Yang pertama, bayanun li fadaili Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Haitsu ahabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kalamallahi min fihi. Keutamaan dan kemuliaan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan ini kalau disebut Abdullah ya. Kan Abdullah itu banyak sekali. Sahabat nih ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, bahkan ada Abdullah bin Abdullah. Iya kan? Oleh karena itu, para ulama sering menyebut ayahnya, ya. Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Nah, bagaimana seandainya disebut Abdullah saja? Maka sepakat para ulama yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Bukan Abdullah bin Abbas. Bukan Abdullah bin Umar. Bukan Abdullah bin Amr bin As. Bukan Abdullah bin Abdullah. Bagaimana Nabi menginginkan mendengar Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Tentu bukan kebetulan ya. Kebetulan aja yang ada di sini Ibnu Mas'ud. Kalau yang ada di situ Anas bin Malik, ya beliau nyuruh Anas bin Malik. Kalau ada di situ Abu Hurairah, ya beliau nyuruh Abu Hurairah. Ya, tidak. Ya. Artinya memang beliau menginginkan mendengarkan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. وهذا يدل على حرص ابن مسعود على تطلب القرآن وحفظه وإتقانه. Ini menunjukkan betapa Ibnu Mas'ud begitu semangat menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sampai
Ibnu Mas'ud jujur mengatakan, aku tahu surat ini turun di mana. Surat atau ayat ini turun berkenaan dengan siapa. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa apa. Ya. Terus menyertai Nabi dari Mekah kan. Kalau Abu Hurairah kan tidak dari Mekah. Bahkan kan singkat sekali, cuma 4 tahun. Abu Hurairah menyertai Nabi itu kan cuma 4 tahun. Kira-kira. Ibnu Mas'ud dari Mekah. Dari Nabi sujud, kemudian saat sujud di dekat Ka'bah itu, punggung beliau ditimpa dengan isi perut unta. Di situ ada Ibnu Mas'ud. Artinya, ketika Islam tidak punya kekuatan sama sekali. Bayangkan nabinya, pemimpin besarnya, diperlakukan seperti itu oleh musuh, ya, oleh orang kafir, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, terus menyaksikan Ibnu Mas'ud ini, ayat ini turun, tentu diingat oleh Ibnu Mas'ud. Di mana, peristiwa apa, dengan siapa. Maka Ibnu Mas'ud tahu. Maka para ulama menjuluki beliau sebagai turjumanul Quran. Sementara badannya kecil, betisnya kecil. Artinya bukan seorang laki-laki yang gagah, tinggi, besar, kuat. Tidak. Tapi laki-laki yang kecil, betisnya kecil, sempat ditertawakan oleh beberapa sahabat ketika memanjat pohon kurma. Tapi ilmunya luar biasa. Maka ketika beberapa sahabat mentertawakan betis Ibnu Mas'ud yang begitu kecil itu, Nabi bersumpah, wallahi, betis yang kalian tertawakan itu kelak akan ditimbang dan lebih berat dari gunung Uhud. Ini karena kemuliaannya, ilmunya, ketakwaannya, keimanannya. Bukan karena besar fisiknya. Sementara nanti akan ada orang yang gagah, tinggi, besar. Ya kalau zaman Nabi Adam, zaman itu ya bisa puluhan meter ya, tingginya, besarnya. Tetapi ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Janaha ba'udu. Karena ringannya, sedikitnya ilmu, keimanan, ketakwaan. Yang kedua, istihbabu sima'il Qur'an minal akhari. Disukai, mustahab, mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka barangkali kalau ini ada anak ya, cerdik dia. Yang lainnya pada ngapalin. Yang lainnya pada ngapelin. Ya namanya anak-anak kan ya lumayan keras ngapalin. Ini si anak dengerin gitu. Dengerin, nggak ikut bersuara, dengerin. Setelah itu baru dia mengucapkan dan kata dia cepat. Lebih enak. Gitu. Berapa banyak dari kita baca sendiri, hafalnya lama. Tapi kalau dengar, cepat. Gitu. Maka
Jangan dikesampingkan. Mendengar itu. Apalagi di zaman salaf kan, anak-anak salaf dulu lebih cepat bisa baca Al-Quran, apa lebih cepat hafal Al-Quran? Nah, hafal. Ya. Anak-anak sekarang kebanyakan cepat baca. Jadi kalau kelas 1 SD, kelas 2 SD, syukur-syukur TK udah bisa baca Al-Quran, wow, bangga ya. Padahal anak-anak kecil TK itu kekuatan hafalannya itu sedang bagus-bagusnya. Sedang bagus-bagusnya. Maka para salaf diawali oleh anak-anak sahabat itu, ya bahkan sahabat sendiri ya kan. Ya jelaslah Abu Hurairah dan beberapa sahabat nggak bisa baca. Gimana mau baca? Orang buta huruf. Jadi betul-betul mendengarkan, mengandalkan pendengaran. Betul-betul pendengaran itu diandalkan. Walillahilham, hafal ya. Kenapa? Karena membaca itu kan butuh konsentrasi lebih tadi. Dan membaca itu butuh penalaran. Oh, kalau ada alif panjang. Oh, kalau ada patah jadi A, kalau kasroh jadi I, kalau dhammah jadi U. Ini kan butuh penalaran. Sedangkan anak TK, SD kelas 1, nalarnya kan belum sempurna. Mestinya nanti. Gitu. Nah, cuman di kita sepertinya telat. Kalau kelas 2, kelas 3 belum bisa baca Al-Quran, malu, telat. Gitu. Nah, sementara justru kaum salaf banyak sekali yang baru 7 tahun, 8 tahun sudah hafal misalnya 10 juz, 15 juz. Gitu. Nah, kalau ini dimulai, alangkah baiknya. Gitu ya. Para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, anak-anak belasan tahun sudah hafal Al-Quran, ini banyak sekali. Nah, memang betul-betul dihafal, apa istilahnya, talaki. Dibaca, tirukan, dibaca, tirukan. Ini lebih mudah, lebih enak bagi anak-anak. Fahuwa ad'a lit-tadabburi wat-tafakkuri. Mendengar ini dibanding dengan membaca sendiri lebih mudah untuk mentafakuri, mentadabburi daripada membaca sendiri. Kemudian jawazu qira'atit talibi 'ala al-muallim wa adamu anafatil fadil minal akhdhi anil mafdul. Bolehnya seorang murid, tulab, membaca di hadapan guru. Dan di sini tidak boleh mentang-mentang guru lebih mulia, lebih terhormat, lalu tidak mengambil bacaan dari yang mafdul. Juniornya misalnya, atau anak muridnya misalnya, ini bukan menjadi kebiasaan salaf. Kebiasaan salaf itu tidak seperti sebagian firqah hari ini, umumnya firqah hari ini. Pokoknya kalau senior itu pasti benar. Guru itu nggak mungkin salah. Murid itu harus nurut sama guru.
Hal-hal seperti ini ada di firqah. Tidak ada di manhaj salaf ahlus sunnah. Banyak kejadian di mana seorang alim disadarkan oleh muridnya. Ambil contoh Hamdani Abul Ma'ali Al-Juwaini, ini tokoh Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah yang meyakini bahwa Allah itu tidak di atas. Dia tersadarkan oleh seorang anak muda bernama Hamdani. Ketika dengan ilmunya, ayat sekian, surat sekian, hadis riwayat ini, ilmunya, dipakai dalil bahwa Allah tidak di atas. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, dan dengan ilmu itu maksudnya pakai dalil tidak asal-asalan, cuman ya dalilnya ya tidak salah, istidlalnya yang salah. Tiba-tiba anak muda bernama Hamdani ini mengatakan, ya Syekh, mari saya ajak Syekh untuk memakai fitrah perasaan. Karena kebenaran itu akan sesuai dengan fitrah. Mari kita pakai fitrah kita, perasaan kita, nurani kita. Bayangkan bahwa Allah itu tidak di atas. Jangan pakai ayat, jangan pakai hadis dulu ya. Bayangkan bahwa Allah itu tidak di atas. Tapi ada di pojokan sana misalnya. Ada di belakang kita misalnya. Atau ada di bawah tempat tidur kita ada Allah. Tolong bayangkan. Rupanya Abul Ma'ali ini tokoh sesat, tapi jujur. Orang dulu begitu ya. Sesat tapi jujur. Dia jujur. Diingatkan oleh anak muda ini betul-betul dia merasa tertampar. Ya, tidak kemudian menutup-nutupi perasaannya. Sampai dia memegang-megang kepalanya gitu. Ya, berusaha membayangkan bahwa Allah ada di pojokan sana, Allah itu ada di belakang pohon bambu itu, ada Allah di situ. Enggak akan sanggup. Enggak akan sanggup. Secara fitrah kita akan membayangkan bahwa Allah ada di atas. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Disinilah dia sering mengucapkan hayyarani Hamdani. Hayyarani Hamdani. Hayyarani Hamdani. Aku dikejutkan oleh Hamdani, aku dibikin sadar oleh Hamdani. Pikiranku dikacaukan oleh Hamdani, ini jujur. Nah, inilah guru dan murid ya. Tidak mentang-mentang guru merasa lebih benar. Umar pernah rujuk ketika membuat satu kebijakan bahwa mahar pernikahan tidak boleh lebih dari sekian dinar. Maksudnya baik ya, supaya pernikahan itu dipermudah. Mahar jangan terlalu tinggi. Tidak boleh lebih dari sekian dinar. Tiba-tiba ada seorang janda tua menghadap Umar dan membawakan dalil bahwa mahar itu berapa, itu hak wanita. Terserah wanita berapa. Ya. Kalau seorang laki-laki menawarkan mahar 100 juta misalnya, lalu wanita mengatakan saya tidak mau, tentu si wanita ini berhak. Gitu ya. Maka Umar rujuk. Inilah para salaf kita.
Tidak mentang-mentang besar, senior, mulia, hebat, pasti benar dalam segala hal. Kemudian jawazu amril akharin biqat'il qiraati. Bolehnya seseorang meminta kepada orang lain untuk memutus bacaannya. Boleh. Karena satu dan lain hal untuk kemaslahatan, kita boleh. Mungkin nyuruh istri kita, mungkin nyuruh anak kita, atau mungkin istri minta kepada suami, atau mungkin guru kepada murid atau teman untuk menghentikan bacaan, menyelesaikan bacaan Al-Quran. Ya. Jangan bacaannya tidak kita putus, tiba-tiba kita bicara. Ini yang dosa. Karena ketika Al-Quran sedang dibaca, tidak boleh ada yang bicara. Semuanya harus diam mendengar. Kemudian al-hathu ala tadabburil Qur'an inda tilawatihi aw sima'ihi hatta yakuna lahu atharun fin nafs. Anjuran untuk tadabbur. Ketika tilawah, ketika mendengar itu, kita disuruh tadabbur. Artinya, kita tidak hanya mendengarkan makhrajnya, panjang pendeknya, tajwidnya yang selama ini kita lakukan kan seperti itu ya. Kita perhatian betul ketika imam atau siapapun baca Al-Quran, tapi sekedar tajwid, sekedar panjang pendek, sekedar makhraj. Kadang kita mengkritik, oh kurang panjang, oh terlalu panjang, ya. Situ aja. Nah, lebih besar dari itu apa? Isinya, tadabbur. Tidak mungkin Nabi menangis saat Ibnu Mas'ud baca ayat tadi, kalau yang diperhatikan oleh Nabi itu cuma makhraj, tajwid, huruf, ya nggak mungkin. Nggak ada bedanya kan? Antara ayat satu dengan ayat lain, kalau cuma huruf, makhraj, tajwid, panjang pendek, tentu isi. Beliau terkesan sekali, hatinya khusyuk sekali, karena menghayati, mentadabburi. Dan ini besar, besar sekali. Karena ini amal hati. Ya. Jauh lebih besar dari amal jawari. Karena hati ikut. Justru yang terancam adalah, yang tercela adalah tangannya luar biasa, kakinya luar biasa, lisannya luar biasa, matanya luar biasa, dia menunduk tempat sujud, bacaannya luar biasa, fasih makhrajnya, kemudian rukuknya, sujudnya mirip dengan cara Nabi, lama, tapi hati kemana-mana. Hati tidak ikut sama sekali dalam bacaan itu. Dia membayangkan ini, membayangkan itu, merencanakan ini, merencanakan itu. Padahal secara fisik khusyuk sekali. Rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, pandangan matanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hati tidak ikut-ikutan sama sekali. Betul-betul hanya fisiknya saja. Ini tercela. Walaupun ini ya karena
Karena saking besarnya, karena saking mulinya, nggak setiap hari, nggak setiap saat. Apa iya Nabi setiap kali baca ayat ini meneteskan air mata? Apa iya Nabi setiap kali baca Al-Quran menangis? Ya kan tidak. Ini kan saking mulianya, saking hebatnya, maka tentu sekali. Bahkan seandainya, ini seandainya ya, seandainya si fulan atau kita lah ya, selama hidup itu mendengarkan ayat Al-Quran, lalu kita mentadaburi isinya, lalu kita meneteskan air mata, sekali doang. Sekali doang, habis itu nggak terulang lagi sampai kita mati. Itu sebuah keutamaan besar. Sekali doang. Apalagi 2 kali, apalagi 5 kali, apalagi 10 kali. Gitu ya. Karena saking mulianya, maka sekali doang itu sudah cukup. Sudah merupakan keutamaan besar. Kan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya sholatku yang diterima cuma 1. Bertahun-tahun aku sholat, seandainya yang diterima oleh Allah cuma 1. Dari 1 itu aku bahagia, aku berharap. Yang terakhir, fadilatul bukai khasyatan minallah. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Masih ingat ada berapa pasang mata? Ada 2 pasang mata. Ainani la tamassuhuman naru abadan. Yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yang pertama, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang, tidak tidur semalaman. Kenapa? Karena menjaga daerah perbatasan, menjaga pasukan kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah. Menjaga tentu tidak tidur. Ini dilakukan ikhlas karena Allah, maka dijanjikan mata seperti ini tidak tersentuh neraka selama-lamanya. Tentu mata dan seluruh anggota badan yang memiliki mata itu. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Orang yang bisa seperti ini, maka dijanjikan tidak akan tersentuh api neraka. Keutamaan yang sangat besar. Ma'a iltizamis sukuni wa husnis somti wa adamis serah. Keadaan menangisnya itu tidak seperti sebagian torekot-torekot sufia. Sebagian torekot-torekot sufia itu menangisnya dengan teriak. Menangisnya histeris. Tidak. Wa yabkuna wa la yas'aqun. Menangis dan tidak sampai pingsan. Banyak tarekat-tarekat sufia itu menangis dan sampai pingsan. Adapun para sahabat tidak seperti itu. Wa yas'aluna wa la yasihun. Meminta dan tidak bersuara keras. Inilah keadaan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya.
Ya, satu lagi hadis 447. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Kata Anas bin Malik, "Ma sami'tu mislaha qattu." Aku belum pernah mendengar khutbah yang seperti itu. Ini kata Anas bin Malik ya. Saking terkesannya Anas bin Malik, menyentuh sekali, sampai mengatakan, "Ma sami'tu mislaha qattu." Aku belum pernah mendengar khutbah seperti itu, yang dahsyat seperti itu. Faqal, di sela-sela khutbah Nabi itu beliau mengucapkan satu kalimat. Ini khutbahnya tentu panjang ya, tapi yang dibawakan oleh Anas bin Malik cuma kalimat ini. "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu. Kata Nabi ya. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. Pasti kalian akan sedikit sekali tertawa. Wala bakaitum katsira, dan kalian pasti akan banyak menangis. Seandainya manusia itu mengetahui seperti apa yang diketahui oleh Nabi SAW. Tapi kan mustahil. Mana ada seorang sahabat, taruhlah Abu Bakar yang paling mulia, mengetahui persis seperti yang Nabi ketahui? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali, salah satunya di Sidratul Muntaha. Abu Bakar Umar nggak pernah. Nabi pernah melihat surga neraka, betul-betul surga neraka. Abu Bakar, Umar, dan siapapun belum pernah. Ya. Nabi pernah berbicara langsung dengan Allah, mendengar suara Allah. Abu Bakar, Umar, dan siapapun belum pernah. Dan begitu seterusnya. Banyak sekali yang diketahui oleh Nabi, hal-hal gaib. Sementara Abu Bakar, Umar, para sahabat, apalagi kita semua tidak tahu. Maka seandainya tahu, pasti kita akan sedikit sekali tertawa. Akan banyak menangis. Faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Demi mendengar khutbah Nabi seperti ini, para sahabat, ini persaksian Anas bin Malik ya, para sahabat menutup wajah mereka, menunduk dengan menutup wajah mereka, menangis. Walahum khanin, dan terdengar isak tangisnya. Ini khutbah Nabi, ceramah Nabi yang dahsyat luar biasa, mempengaruhi hati para sahabat. Ya, beliau tidak turunkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari 406. Antum bisa baca nanti di 406. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.